Jailani. Jailani. Aja bukan. Kalau bisa aktifkan semua kameranya ya. Iya Kak. Ada Cici, Sri Wahyuni. Ya, tolong diaktifkan semua kameranya. Ada yang belum bangun? Ada mungkin. Ada Pak. Corona. Duti. Pakai laptop? Iya Pak. Oh. Bagus kalau pakai laptop. Hakim kesidah ini. Hujan tuh besok ya. Ini apa namanya? Angkat yang pas pertama. Latu itu ngajak kau bicara. Masuk dulu ya. Kasih di sini nih. Tadi ini kan tadi. Tapi kok laptop itu mega. Tapi dia kalau guys Baru 29. Bilang aku boleh kan. Cici Rahmawati, Dini Anggreni, Elsa 2. Elsa double Pak. Fitri, Hikmal, Ilmu, Nurul Ilmi, Yusniati, Ada di rumah. Muhammad Saifullah, Najwan, Nisa, Nita Talia, Nur Rafika, Nur Mukmin, Ratna Sari, Renaldi, Revan, Rizka, Rusdiana. Rata-rata IPS jarang ya. Jatuh Pak, kurang banyak yang tidak aktif Pak di DBS. Iya. Tiara. Kita kata pasti, kita kak. Ada muka mi. Ada juga mukanya. Halo guys. Iya bos. Bapak. Kita kata Pak Akmal. Lu kata ini. Ya itu aku pikir. Kalau bicara pi betul kapan? Apa kita? Rusdiana. Jai Bota. Kelihatan. Halo guys. Yang belum mandi siapa guys? Oh, balik dulu. Kita di sini kena jam misal. Kapan lagi? Udah amat. Kita. Apa kita bahasa? Ya, kalau ada yang tidak aktif suaranya, ini begini caranya. Ini ada titik 3. Titik 3 ini
Ini ada titik 3 kan, ada video. Ini kalau kita mau munculkan videonya seperti ini, Agak. Kita kan baru kita start my video. Kalau kita mau munculkan videonya, Nah, dulu nah, video saya masuk di dalam ya. Pro. online. Nah, itu. Kemudian kalau mau aktifkan audionya ini ada tanda mic. Ya, saya mute all semua ya, tidak ada yang didengar suaranya. Supaya saya bisa menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat ini ya. Jadi kita langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siswa sekalian yang saya banggakan, di mana saja berada, alhamdulillah pagi menjelang siang kita berjumpa di ruang Vicon saat ini. Terima kasih sudah bergabung. Namun masih ada beberapa yang belum sempat bergabung. Namun insya Allah pada kesempatan ini saya rekam. Nanti kita share di media sosial. Baik, kalian yang sudah bergabung di sini, alhamdulillah sudah tahu caranya. Nah, sekarang saya perkenalkan aplikasi Webex kepada kalian semua. Ya, supaya untuk pemanfaatannya selama kita ujian sekolah kita menggunakan komunikasi dengan ini, termasuk kode soalnya juga nanti ditampilkan di sini. Nah, jadi nanti ujiannya itu masing-masing di rumahnya, kemudian absennya juga nanti di share di sini. Jadi semua siswa yang ikut ujian kelas 12 tahun 2019-2020 itu sesuai dengan anjuran Kementerian Pendidikan Nasional bahwa ujian nasional dihapuskan atau ditiadakan. Nah, untuk penentuan kelulusan itu diserahkan oleh masing-masing sekolah, dengan tentunya penentuan kelulusan itu diambil dari nilai rapor kalian. Dan salah satu indikator itu adalah ujian sekolah. Nah, sehingga ujian sekolah yang kita laksanakan tahun ini berhubungan dengan adanya anjuran pemerintah untuk belajar dari rumah. Oleh karena itu ikut juga atau terimbas pula pada kegiatan ujian sekolah, di mana kita sama-sama tahu bahwa ujian sekolah telah kita tunda setelah berjalan 1 hari, ada yang 2 hari, sehingga sisa mata pelajaran yang belum diselesaikan pada saat ujian sekolah itu kita lanjutkan secara online. Ya, jadi masing-masing ujian di sekolahnya. Apa maksudnya ujian di rumah masing-masing, tentunya dengan ujian online. Dan untuk merangkul semua bahwa dipastikan kalian ikut ujian itu, maka kita dan sekolah mengambil kebijakan yaitu dengan membuat sebuah rumah, ya, atau membuat sebuah kelas namanya kelas online, dan kita bertatap muka menggunakan aplikasi Webex. Itu mungkin sebagai pengantaran Anda semua dan perlu dipahami, karena kita tidak ujian lagi di dalam sebuah ruangan secara langsung di dalam kelas seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun sekarang kita ujiannya di dalam ruangan dunia maya, yaitu dengan menggunakan aplikasi Webex. Tolong yang teriak-teriak ya dimatikan mic-nya. Ini saya sudah mute all. Ya, saya lanjutkan. Jadi sekali lagi, nanti itu ruangannya di sini. Jadi yang dinyatakan hadir mengikuti ujian itu adalah yang ada di sini. Nah, nanti juga kita akan membuat sebuah absen ya, absen. Jadi semuanya kode soal yang diujikan nanti didapat di sini. Linknya juga nanti dibagikan ini. Makanya saya mau mengajarkan bagaimana cara menggunakan Webex ini, karena nanti kalian itu melihat kode soal, kemudian link absen, link soal, semuanya ada di layar HP kalian. Nah, makanya hari ini kita pra ya. Nanti malam jam 8 Mbak Daisa kita permantap mungkin 10 menit atau 20 menit, karena besoknya kita ujian. Jadi
hari ini ada 30 lebih orang yang sudah bergabung, berarti kalian masih ada sekitar 20 lebih yang belum bergabung. Oke. Sekali lagi Anda semua ya, mohon dipahami bahwa ruang kelas yang kita gunakan adalah ruang Webex ini. Jadi kalau yang tahun-tahun lalu itu kita ujiannya di dalam kelas dan saling bertatap muka langsung dengan pengawas, maka tahun ini kita ujian online-nya menggunakan aplikasi Webex. Nah, jadi nanti kalian juga mengerjakan soal itu di dalam ruangan ini. Mungkin nanti pada saat ujian mungkin kameranya diaktifkan supaya kita tahu bahwa oh ini betul-betul bekerja di rumah. Jadi makanya saya mau mengajarkan ke kalian bagaimana cara mengaktifkan kamera, mengaktifkan suara. Kemudian kalau ada masalah, nanti juga gurunya kita undang di sini karena guru mata pelajaran dan saya sendiri yang akan menjadi pengawas. Nah itu. Jadi sekali lagi tolong disampaikan kepada rekan-rekannya yang belum bisa bergabung. Oke. Baik, saya lanjutkan anak-anak semua. Ini bagaimana cara menggunakan aplikasi Webex ini. Alhamdulillah sudah yang bergabung di sini sudah tahu semua cara bergabungnya dan tidak ada kendala lagi, bukan? Nah, kecuali tadi ada saya dengar bagaimana caranya tidak terdengar suaranya, kemudian bagaimana caranya misalnya kalau kita mau berbicara. Ya, baik. Kalian sudah melihat di layar kalian. Nah, ini adalah gambar HP saya. Ini kalau jadi ini ada gambar kameranya yang di sini. Ya, ini ada tercoret-coret ini ya. Ini gambar kamera. Itu kalau kita mau mengaktifkan kamera. Nah, kalau mau mematikan itu juga yang kita klik. Ya, jadi kalau dia warnanya merah berarti itu tidak aktif. Jadi kalau dia warnanya seperti ini berarti dia aktif. Nah, kemudian untuk melihat peserta ini, jadi semua yang bergabung di sini kita bisa lihat di situ nama-namanya siapa. Oke. Sementara untuk melihat chat dan lain sebagainya itu kita buka yang tanda 3 di sini. Nah, kemudian untuk berbicara, kalau kita mau berbicara ini kita aktifkan yang ini mic-nya. Ya, yang ini mic. Yang ada tanda begini, ada yang di kiri, ada yang di bawah. Apakah Anda menampilkan secara landscape atau potret? Jadi tergantung dari posisinya. Ya, jadi itu seperti ini tadi yang titik 3. Nah, ini di sini titik 3. Nah, di situ kalian nanti melihat turn off speaker. Ini bisa dicoba. Jadi ya kalau turn off kan apakah kita sudah mendengar atau tidak. Kalau ini off baru kita mendengar, maka jadikan turn off speaker. Jadi tergantung dari keadaan yang anda semua alami, sudah mendengar suara atau tidak. Jadi diatur di sini, termasuk di sini juga change audio. Ya. Jadi itu bisa diatur semua. Silakan diutak-atik seperti apa penampakan yang terjadi di HP kalian. Ini switch mix. Nah, mic apakah suara HP-nya kalau hilang maka diganti dengan menggunakan speaker. Nah, tadi ini saya ketika saya memindahkan ini ke atas, ini saya tidak mendengarkan di HP saya, tidak ada suara. Nah, jadi nanti saya nyalakan speaker, baru saya mendengarkan suara narasumber atau ada suara yang muncul. Nah, itu mungkin yang ini. Kemudian ada ini bagian chat with everyone. Ini ada bagian chat yang di sini. Nah, itu. Nah, ini kalau misalnya kita mau mengirim pesan, ya misalnya ya kode soalnya berapa. Nah, misalnya kan kita mengetik
kemudian di share. Nanti akan terlihat di situ beberapa chat yang masuk. Oke, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian kalau ada nanti masalah, saya tampilkan. Ya, di bagian peserta ini saya buka lagi di bagian peserta. Ini cara membukanya, ini ada, kalau posisi landscape seperti ini, ada ini gambar orang di sudut kanan atas, ada merah, itu kita ketuk di situ. Nah, kalau misalnya ada yang kalian mau tanyakan, ini ada bagian bawah bilang raise hand, ya, raise hand. Ya, jadi kita ketuk itu, ini sudah muncul tanda angkat tangan, ya, angkat tangan. Itu misalnya kalau kalian butuh bantuan atau mau bertanya. Ya, seperti itu. Kalau kita mau turunkan lagi tangannya, diketik ulang lagi sehingga tidak ada lagi angkat tangan. Kemudian kalau mau lihat semua percakapan chat, nah di sini nanti link soal itu nanti bisa dilihat di sini. Ini di bagian chat, di bagian sudut kiri bawah, ini chat begini. Nah, di situ ada chat with everyone. Nah, di sini tadi. Nah, ada tadi kode soalnya berapa, ada yang sudah jawab iya. Nah, jadi itu nanti linknya kita tempel di sini. Nah, seperti ini nanti. Nah, misalnya saya kirim link seperti ini. Jadi nanti kalian itu masuk mengerjakan soal di sini. Jadi bukan di WA lagi. Nah, jadi kalian harus bisa masuk di sini. Sehingga siswa yang tidak bergabung di Webex ini dia tidak bisa ikut ujian. Jadi seperti itu. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Silakan angkat tangan. Oke, Revan. Ya, silakan Revan. Halo Revan. Kalau misalnya iya. Apa? Bagaimana Pak kalau misalnya kalau tidak ada jaringannya di suatu kampung Pak, atau tidak ada jaringan, misalnya mati lampu Kak, atau bagaimana? Tidak ikuti ujian. Kirim apa namanya? Kirim pesan di grup WA bahwa saya tidak bisa ikut ujian dengan alasan seperti ini. Ya. Makanya diusahakan bagaimana caranya, yang jelasnya jangan kalian meninggalkan. Ini kan semua jaringan ada kok. Di Sidrap ini tidak ada lagi. Di Compong saya dengar dari Weni itu ada jaringan di sana. Di Compong ada ada di Compong Pak, tapi kalau mati lampu hilang. Makanya kalau mati lampu kan di luar dari kemampuan kita kan, dari keterbatasan kita. Jadi kalau mati lampu itu menjadi alasan. Tapi kalau masalah jaringan saya kira tidak ada lagi. Di Compong itu yang jelasnya. Oh iya, kalau jaringan. Ya, jadi kalau mati lampu. Kalau jaringan. Kalau di tempat saya kalau mati lampu juga tidak bisa Nanda. Ya. Jadi kalau mati lampu di mana saja, di kota saja tidak ada jaringan. Kalau keadaan mati lampu tidak ada jaringan ya. Kalau PTS-nya lagi tidak ada persediaan strom di situ, mati lampu. Apalagi kalau di Compong sudah pasti hilang. Nah, jadi pandai-pandai saja mencari posisi sehingga tidak kehilangan jaringan. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, ini sudah ada di Revan. Begitu ya Revan ya. Kemudian kalau masalah kuota, kalian sudah menganggap tidak ada masalah saya kira ya, karena beberapa hari tidak pergi ke sekolah itu menjadi tabungan untuk beli kuota. Tidak habis kok selama 1 minggu. Kalau kuotanya yang 15 giga, 17 giga itu tidak habis. Ya, saya saja tiap hari pikon seperti ini bersama dengan teman-teman di pembelajaran jarak jauh di Dinas Provinsi Sulawesi Selatan tidak habis. Ya, apalagi kalau hanya mau digunakan 1 minggu. Itu kalau persoalan kuota. Ya,
Jadi nggak usah takut habis kuotanya pakai ikut begini. Webex, makanya kita pilih Webex ya. Webex sedikit lebih hemat, kemudian juga tidak putus-putus. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Rusdiana, ada lagi Tiara mungkin. Untuk geladi bersih nanti malam, ini untuk geladi bersih nanti malam jam 8 habis sholat Isya, nanti juga kita undang guru-gurunya. Oke Nandas, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya kira cukupkan ya sampai di sini. Iya Pak. Oke, tidak ada lagi masalah bukan? Iya Pak. Oke. Kira saya tutup room kita dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti jam 8 malam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.